Selamat siang dan selamat datang kembali di ruang Mari Belajar. Siang hari ini kita akan kembali membahas materi bahasa Inggris dengan judul verb to be atau kata kerja bantu. Verb to be atau kata kerja bantu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu is, are, was, were. Yang perlu kita ketahui pertama sekali adalah verb to be for personal pronoun. Artinya, ketika kita ketahui suatu personal pronoun, verb to be apa yang akan digunakan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari, ada 7 personal pronoun di dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, she, he, it, we, dan they. Verb to be yang digunakan, I menggunakan am, you menggunakan are, she menggunakan is, he menggunakan is, it menggunakan is, we menggunakan are, dan they menggunakan are. Kemudian I juga menggunakan was, you juga menggunakan were, she menggunakan was, he menggunakan was, it menggunakan was, we menggunakan were, dan they menggunakan were. Nah, apa bedanya? Kapan kita gunakan am dan kapan kita gunakan was? Misalnya untuk personal pronoun yang I. Jadi kita lihat. Am, are, is itu digunakan untuk present form atau present tense. Sedangkan yang kolom ketiga ini was dan were digunakan di past form gitu ya. Jadi itu bedanya. Oke, kita lanjut. Penggunaan dari verb to be. Ya, penggunaan dari verb to be. Yang pertama, verb to be digunakan sebagai linking verbs. Apakah itu linking verbs? Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya verbs atau kata kerja ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari yang namanya auxiliary verbs. Sekarang verb to be yaitu linking verbs. Oke, langsung saja. Linking verbs yaitu kata kerja yang menghubungkan subjek dengan informasi atau deskripsinya. Deskripsinya itu bisa berupa noun, bisa berupa adjective atau adverb. Apa sih maksudnya? Langsung kita lihat ke contohnya. Joko is an air traffic controller. Joko adalah seorang pemandu lalu lintas penerbangan. Joko di situ sebagai subjek dan informasi atau deskripsinya itu seorang pemandu lalu lintas penerbangan. Ketika kalimat kita buat Joko an air traffic controller itu salah menurut struktur bahasa Inggris karena tidak ada kata kerjanya, sehingga dibutuhkan kata kerja bantu. Kata kerja bantu untuk Joko adalah is karena Joko dapat digantikan oleh personal pronoun he. Jadi Joko is an air traffic controller. Ketika kalimatnya seperti ini, maka is di situ sebagai linking verbs karena dia sebagai penghubung antara subjek dengan informasi atau deskripsinya. Itulah yang dinamakan dengan linking verbs ya. Oke, kita lihat contoh kedua. Those children are very naughty. Subjeknya adalah those children and very naughty adalah deskripsinya. Dihubungkan oleh suatu kata kerja bantu are yang disebut sebagai linking verbs. Kenapa are? Karena subjeknya adalah those children sehingga dapat digantikan oleh personal pronoun they, gitu ya. Contoh yang terakhir, she was a teacher. She sebagai subjek, a teacher sebagai informasi atau deskripsinya, dihubungkan oleh suatu verb to be yaitu was. Was fungsinya di situ sebagai linking verbs, gitu ya. Kenapa was? Kenapa bukan is? Itu. Kita ingat kembali was digunakan untuk past tense, gitu ya. Jadi mungkin she di situ, she was a teacher, mungkin dia sudah pensiun jadi guru, makanya dipakai was bukan is. Kalau dia masih guru untuk saat ini, maka dipakai is, gitu ya. Jadi itu yang perlu. Yang pertama fungsinya sebagai linking verbs. Itu linking verbs. Oke, next, kegunaannya sebagai auxiliary verbs. Kemarin di materi multifunction word do dan does sudah
kita pelajari apa itu auxiliary verbs. Masih ingatkah teman-teman? Oke, jika tidak ingat, saya ingatkan kembali. Auxiliary verbs yaitu kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama untuk memodifikasi makna kata kerja utama tersebut. Artinya auxiliary verb digunakan bersama-sama dengan main verb, ya. Jadi contohnya kita lihat. I am visiting my grandmother in the village. Main verbnya adalah visiting dan verb to be-nya adalah am. Am digunakan atau muncul sebelum kata kerja utama. Kenapa harus muncul? Karena struktur kalimat ini tergolong struktur kalimat continuous tense. Jadi harus menggunakan verb to be dan verb ing, ya. Jadi ketika kalimatnya seperti ini, ada main verbnya, kemudian di depannya ada verb to be-nya, maka verb to be di situ fungsinya sebagai auxiliary verb, ya. Oke, kita lihat yang kedua. Your room was cleaned this morning. Clean di situ sebagai main verbnya atau kata kerja utamanya, sedangkan was di situ sebagai auxiliary verb, ya. Karena muncul sebelum kata kerja utama atau main verb. Yang ketiga, the aircraft is taking off. Pesawat itu sedang take off, gitu ya. Main verbnya di situ taking, sedangkan is di situ sebagai auxiliary verb, gitu ya. Jadi yang pertama tadi fungsinya bisa sebagai linking verbs, kemudian bisa sebagai auxiliary verbs. Yang ketiga, verb to be juga digunakan sebagai kalimat tanya atau question tag. Contohnya, is he smiling to me? Nah, apakah dia tersenyum kepada saya? Is di situ artinya apakah, ya. Jadi dia sebagai kalimat tanya. Gitu. Yang kedua, are you happy now? Apakah Anda bahagia sekarang? Gitu. Are di situ artinya apakah atau sebagai kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, that woman isn't kind. Is she? Nah, ibu itu tidak baik kan? Gitu. Kan-nya itu di situ sebagai question tag. Is she? Itu sebagai question tag. Kemudian yang keempat, that woman is kind. Isn't she? Ibu itu baik kan? Gitu. Jadi kan yang di belakangnya itu adalah question tag. Nah, kira-kira bagaimana? Sudah pada mengerti? Atau mungkin ada yang bingung masalah question tag? Kalau masih bingung silahkan dipertanyakan ya di kolom komentar. Atau mungkin nanti kita akan bahas kembali masalah question tag di satu pertemuan, gitu ya. Karena hari ini kita fokusnya ke verb to be, penggunaannya, gitu ya. Oke, jadi di sini saya buatkan summary untuk materi kita hari ini. Yang pertama, verb to be is mr digunakan untuk present form dan was were digunakan untuk past form, ya. Yang kedua, sesuaikan pemakaian verb to be berdasarkan personal pronoun-nya. Jadi personal pronoun I menggunakan verb to be apa, gitu ya, kira-kira. Oke, next. Verb to be dapat digunakan sebagai linking verb, auxiliary verb, dan sebagai kalimat tanya ataupun question tag, ya. I think that's all our meeting for today, and thank you for watching this video. If you have any question, please write it down on the comment column, dan mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau misal ada yang request untuk materi-materi berikutnya akan kita bahas, silakan letakkan atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan stay at home, stay safe, God bless.